Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku di Azinda Family. Pada kesempatan pagi ini yang cerah, yang hangat, rencananya aku mau pergi ke pasar untuk belanja bahan-bahan untuk pembuatan nasi uduk. Aku berangkat ke pasar bersama baby aku, baby Halwa, dan juga kakak Piski. Selama perjalanan ke pasar, kakak Piski tuh seneng banget. Dia ngajakin aku ngobrol, banyak cerita-cerita selama dia di sekolah. Dan juga dia belajar untuk berhitung. Karena seneng banget ya, kayaknya dia di sekolah itu banyak teman, terus sering dipuji sama gurunya. Karena udah mulai bisa baca, mulai bisa hitung. Perjalanan dari rumah ke pasar nggak cukup jauh, sekitar 10 menit, dan itu di dekat rumah aku ada perpustakaan Pemda Kabupaten Bekasi yang bisa dikunjungi oleh siapapun, dan jam operasionalnya itu biasanya dari hari Senin sampai Jumat dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Nah, sesampainya di pasar, seperti ibu-ibu yang lain ya, aku pilih-pilih sayuran, beli keperluan untuk membuat nasi uduk, membuat sambal goreng kentang ati ampela. Selama aku belanja di pasar, yang jagain Dede Halwa dan kakak Piska ada suami aku ya teman-teman. Nah, ini aku udah sampai rumah. Biasanya kakak Piski udah sampai rumah duluan ya teman-teman. Dia lari-lari karena dia selalu ingin sampai ke rumahnya yang pertama. Nah, ini hasil belanja aku hari ini teman-teman. Ini cukup murah dan ekonomis. Aku mau siapin bahan-bahannya dulu, bersih-bersihin. Nah, yang pertama ini aku masak kurang lebih 1 liter beras. Aku cuci dulu. Habis dicuci ya teman-teman. Setelah dicuci, aku sudah siapin santan sebelumnya. Biasanya aku pakai santan yang memang aku bikin sendiri ya, aku peras sendiri dari kelapa yang asli. Lalu santannya kita masukin. Ini kira-kira santannya itu sekitar 100 ml. Nah, berhubung airnya masih kurang, jadi aku tambahin lagi air ya teman-teman. Setelah airnya ditumpahkan semua ke berasnya, kita ukur. Nah, ukurannya itu 1 garis jari ya. Setelah itu ini aku siapin bumbunya. Ada lengkuas, salam, serai, dimasukin semua ke dalam magicom ya teman-teman. Lalu untuk penyedap rasanya aku tambahin 1 sendok makan garam. Itu sesuai selera. Kalau teman-teman mau yang nasinya rasanya lebih asin, bisa teman-teman tambahin lagi garamnya. Kalau aku sih sukanya yang gak terlalu asin atau yang sedang saja, karena nanti kan kita makannya juga pakai lauk. Ini udah siap ya teman-teman, bumbunya udah masuk semua. Lalu kita aduk dan masukkan ke magicom. Jangan lupa ya teman-teman, ketika masukkan ke magicom, dipencet magicomnya, karena beberapa kali saya pernah lupa, sudah ditunggu lama-lama ternyata nasinya masih mentah. Nah, ini kentangnya udah dikupas ya sebelumnya, udah dicuci dan siap aku mau potong-potong. Nah, untuk potongannya aku lebih suka potongan yang sedang-sedang aja, nggak terlalu kecil ataupun terlalu besar. Tapi teman-teman bisa memotong juga sesuai selera, bisa memotong memanjang atau mungkin kotak-kotak. Kalau aku lebih suka kotak-kotak yang seperti ini ya, yang sedang-sedang aja. Ini penampakan kentangnya. Setelah selesai aku potong-potong semuanya ya teman-teman. Nah, setelah ini aku mau nyiapin penggorengan dan juga minyak untuk menggoreng kentangnya. Nah, setelah dirasa minyaknya cukup panas, kentangnya bisa kita masukkan. Nah, untuk menggoreng kentangnya sendiri, teman-teman bisa goreng
sesuai selera teman-teman ya. Kalau aku kentangnya lebih suka yang agak kering, nggak terlalu basah tapi nggak kering banget juga. Nah, kentangnya bisa kita aduk tapi nggak diaduk-aduk terus juga ya, atau waktu baru nyemplungin terus diaduk-aduk terus, nanti kentangnya itu bisa hancur. Nah, setelah kentangnya dirasa sudah matang dan cukup kering, aku angkat lalu aku tiriskan. Selesai goreng kentang, rencananya aku mau siapin untuk bikin orek tempe kering. Aku potong-potong dulu tempenya. Nah, untuk kompor satunya lagi itu sebenarnya menyala, itu aku pakai untuk rebus ati ampelanya ya. Dan untuk penggorengan tadi yang ada minyak bekas goreng kentangnya itu hanya aku kecilkan apinya. Setelah selesai potong-potong tempenya, aku goreng tempenya. Nah, untuk tempenya sendiri aku gorengnya cukup kering karena aku suka orek tempe yang kering. Lalu ini tempenya udah aku tiriskan dan ati ampelanya ternyata tadi sudah matang dan sudah aku angkat. Nah, ini ati ampelanya aku potong-potong kecil-kecil ya untuk nanti di campuran sambal gorengnya. Nah, selesai dipotong-potong ati ampelanya, ini minyak yang tadi bekas untuk goreng tempe dan kentang udah aku kurangin ya teman-teman. Nah, ini kita pakai untuk goreng sebentar ati ampela yang tadi udah kita potong-potong. Nah, untuk goreng ati ampela ini biasanya suka meletus-meletus ya, jadi teman-teman harus hati-hati dan kalau bisa sedikit menjauh. Nah, ini aku gorengnya nggak terlalu lama, tapi ati ampelanya udah cukup lumayan kering. Lalu aku taruh lagi di piring yang tadi. Setelah ini aku mau siapin untuk bumbu sambal gorengnya ya. Di sini aku pakai bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai merah, daun jeruk, daun salam dan juga serai. Nah, untuk bumbu yang dihaluskannya itu bumbu yang tadi kecuali daun jeruk, salam dan serai ya. Nah, untuk bumbunya sendiri itu kita goreng pakai minyak goreng bekas tadi, goreng ati ampela. Ini gorengnya harus sampai matang ya supaya gak cepet basi. Dan ini aku rasa udah matang, jadi aku mau tambahin 1 sendok makan gula pasir. Aku biasanya kalau masak seringnya pakainya gula pasir ya. Habis itu aku tambahin juga 3 lembar daun jeruk, 3 lembar daun salam dan juga serai. Habis itu aku aduk-aduk lagi. Nah, warnanya udah cantik banget ya. Lalu aku mau masukin masako. Habis itu aku aduk-aduk lagi. Lalu aku mau masukin ati ampelanya yang udah kita potong-potong sebelumnya. Lalu kita aduk-aduk. Lalu aku mau masukin kentangnya juga. Setelah itu diaduk-aduk-aduk-aduk lagi sampai semua bumbunya merata. Kita lihat tuh warnanya, lihat deh udah cantik ya. Nah, untuk sambal goreng yang ini tuh aku nggak terlalu pedas banget. Tadi aku ngiranya itu cabenya banyak ya, ternyata setelah aku icipin itu kurang pedas ya, karena aku sebenarnya suka banget yang pedas. Dan lagi juga kalau untuk kakak Piski dia nggak makan sambal goreng. Nah, ini udah cantik, udah siap. Nah, untuk rasanya sendiri aku ini rasanya asin, nggak terlalu manis. Dan kalau teman-teman bisa sesuai selera ya, bisa teman-teman tambahin lagi gulanya, tambahin lagi penyedap rasanya, itu sesuai selera teman-teman. Nah, ini udah siap. Setelahnya aku mau siapin juga bumbu untuk buat bikin orek tempe. Nah, tadi bumbu yang aku halusin pakai chopper biar nggak terlalu halus banget, karena ini lebih praktis ya daripada aku potong-potong. Nah, ini bumbu yang tadi udah disiapin, udah dihaluskan juga pakai chopper, aku goreng. Bumbunya itu kita tumis ya sampai harum. Ini bumbunya udah aku aduk-aduk, lalu udah matang. Lalu aku mau masukin potongan cabai hijau, potongan lengkuas sama jahe, dan juga 2 lembar daun salam dan serai. Nah, lalu aku masukin juga sedikit air. Setelah itu diaduk-aduk lagi ya teman-teman. Aku biasanya suka ngatur apinya itu, takut kebesaran nanti gosong. Lalu aku tambahin kecap,
aku mau tambahin juga penyedap rasa. Setelah itu diaduk-aduk lagi dan aku mau tambahin 1 sendok makan gula pasir. Nah, setelah diaduk, aku mau masukin juga tempenya, lalu kita aduk lagi ya teman-teman. Nah, untuk rasanya sendiri itu sesuai selera teman-teman. Kalau aku lebih suka rasanya yang manis, makanya aku pakai kecapnya cukup lumayan banyak, dan warnanya juga udah cantik banget, udah mateng. Jadi kita angkat, lihat deh tuh warnanya coklat pekat gitu, tapi ini enak banget sumpah, nggak terlalu pedas juga karena aku pakainya cabai hijau. Sini aku mau goreng kerupuk ya, karena nasi uduk tuh kalau nggak pakai kerupuk kayak kurang lengkap deh. Nah, aku ini goreng kerupuk udang. Aku gorengnya nggak terlalu banyak karena memang aku lebih sukanya kalau makan itu gorengnya mendadak ya, jadi selama kita makan aja baru aku mau goreng lagi. Nah, ini aku goreng cuman sekitar 5 buah aja. Nah, ini aku udah selesai goreng. Sebagai tambahan lauknya aku mau masak 2 indomie goreng. Siapa sih di sini yang nggak suka indomie goreng? Nah, habis airnya mendidih aku udah masukin nih indomie gorengnya, udah aku aduk-aduk juga, lalu aku angkat. Selesai minyak aku taruh ke piring, lalu aku mau siapin bumbu untuk bikin mie gorengnya, yaitu ada 5 buah cabai, lalu bawang merah, bawang putih. Nah, ini aku mau chopper lagi ya. Untuk bumbunya udah aku chopper ya. Nah, untuk kolnya juga udah aku iris-iris. Nah, sekarang aku mau siapin wajannya. Udah aku tambahin juga 2 sendok makan minyak goreng, dan minyak gorengnya ini udah panas. Lalu aku mau masukin bumbu yang tadi udah selesai aku chopper. Lalu kita tumis-tumis bumbunya sampai harum. Setelah bumbunya harum, aku mau sisihkan bumbunya dulu ya di pinggir, soalnya aku mau tambahkan 1 butir telur biar lebih lezat mie-nya. Nah, telurnya kita masukkan dulu. Habis itu nanti telurnya mau aku aduk-aduk, aku orak-arik, aku campurin sama bumbunya. Nah, setelah telurnya udah matang, mau aku masukin juga kolnya. Aku tambahin sedikit air ya. Nah, ini setelah ditambahkan sedikit air, kolnya kita masukkan. Setelah ini aku mau masukin bumbu mie-nya ya teman-teman. Masukin minyaknya, kecapnya, sausnya. Lalu jangan lupa untuk memasukkan bumbu penyedap rasa dan bawang gorengnya. Nah, aku juga tambahin 1 sendok teh garam, 1 sendok makan saus, dan juga 1 sendok makan kecapnya. Setelah itu kita aduk-aduk sampai rata. Nah, setelah diaduk-aduk, ini kita mau masukkan ke dalam mangkuk. Ini minyak kelihatan banget cantik banget ya, dan juga pedas ya, karena memang aku suka mie pedas. Nah, untuk pedas atau enggaknya itu sesuai selera teman-teman ya. Nah, ini setelah mie matang aku mau bikin sambal. Walaupun rata-rata masakannya lumayan pedas pakai cabai, tapi kayaknya nggak mantep deh kalau nggak ditambahin sambal. Nah, untuk sambalnya aku nggak terlalu suka ngulek, itu tergantung selera juga, aku lebih sukanya pakai chopper. Nah, untuk sambalnya itu semuanya bahan-bahannya setelah matang kita angkat dan kita masukkan ke choppernya. Habis itu sambalnya mau aku haluskan pakai chopper. Nah, ini penampakan sambalnya setelah dihaluskan pakai chopper ya teman-teman. Lalu sambalnya aku goreng lagi ke minyak bekas tadi goreng untuk bahan-bahan sambalnya. Lalu aku masukkan 1 sendok makan gula, 1 sendok teh garam. Lalu diaduk-aduk sampai matang dan sambalnya udah siap untuk bisa dihidangkan. Tuh, wow, sambalnya kelihatannya enak banget. Nah, ini hasil masakan aku hari ini. Menggiurkan sekali ya teman-teman. Nah, untuk nasinya sebenarnya itu tadi 1 liter itu kita pakai magicom besar, dan ini aku pindahin sebagian nasinya di magicom kecil. Selamat menikmati. Nah, di sini aku udah ngundang beberapa saudara aku ya.
Pokoknya aku senang banget ya bisa makan rame-rame bareng saudara-saudara aku, dan itu sisa makanannya masih banyak banget, nasi uduknya juga masih banyak banget. Sekian dulu ya untuk video kali ini. Jangan lupa teman-teman di rumah juga bisa mencoba masakan yang ekonomis dan lezat ini, dan bisa makan rame-rame sambil kumpul-kumpul bareng keluarga, ngobrol-ngobrol. Jangan lupa like, comment, and subscribe di Acinda Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.